Suami pelit kini jatuh miskin, sedangkan aku semakin kaya. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, duduk di depan laptop di sudut kamar, mencoba fokus mengetik ide-ide untuk konten baru. Namun, pikiranku terusik oleh suara dari ruang tamu. Bu Kurni, ibu mertuaku, tengah berbicara dengan suamiku, Mas Imam, dengan nada yang terdengar seperti teguran terselubung. Dinda itu harus lebih berhemat, Imam. Lihat saja, belanjaannya kemarin mahal sekali. Padahal, uangmu tidak sebesar itu, ucapnya. Aku menelan ludah, merasakan gelombang panas menjalar ke dadaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Sudah berbulan-bulan aku menahan diri dari komentar-komentar seperti ini. Sejak aku berhenti bekerja karena kehamilan, rasanya kendali atas hidupku perlahan-lahan berpindah ke tangan ibu mertua. Sejak awal pernikahan, aku sudah tahu bahwa tinggal serumah dengan mertua bukanlah hal yang mudah. Namun, aku tidak pernah membayangkan betapa terkekangnya aku sekarang. Keputusan sekecil apapun, seperti membeli susu hamil atau memilih makanan yang aku inginkan, selalu diawasi dan dikomentari. Mas Imam, seperti biasa, hanya diam. Aku tahu dia terjebak di antara aku dan ibunya. Mungkin, dia berpikir bahwa diam adalah solusi terbaik. Tapi bagi aku, diamnya itu justru menyakitkan. Aku butuh dukungan darinya, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai seseorang yang seharusnya mengerti perjuanganku. Aku menutup laptop dengan napas berat. Rasanya sia-sia berusaha bekerja dalam kondisi seperti ini. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku bukan anak kecil yang bisa diatur-atur sesuka hati. Tapi aku hanya diam, seperti yang kulakukan selama ini. Aku tahu, jika aku berbicara, itu hanya akan menambah panjang daftar kesalahanku di mata Bu Kurni. Malam itu, saat aku dan Mas Imam berbaring di kamar, aku mencoba membuka pembicaraan. Mas, panggilku lirih. HM? Jawabnya tanpa menoleh dari layar ponselnya. Apa Mas nggak merasa kalau ibu terlalu ikut campur dalam hidup kita? Tanyaku hati-hati. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Dinda, ibu hanya ingin yang terbaik buat kita, katanya akhirnya. Aku menahan rasa kecewa. Tapi ini hidup kita, Mas. Aku merasa seperti nggak punya ruang untuk membuat keputusan sendiri. Mas Imam menoleh padaku, wajahnya terlihat lelah. Dinda, aku juga ada di tengah-tengah. Aku nggak mau kita bertengkar hanya karena masalah ini. Aku tersenyum pahit. Seperti yang kuduga, dia lebih memilih untuk tidak berpihak. Aku berbalik, membelakangi Mas Imam, menatap kosong ke arah dinding kamar. Dalam hati, aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Apakah ini takdir seorang istri? Harus selalu tunduk, harus selalu mengalah? Saat itu, aku belum menyadari bahwa malam ini adalah titik awal dari perubahan besar dalam hidupku. Sebuah langkah kecil menuju kemandirian, meski harus melewati jalan yang penuh rintangan. Hari itu, perutku sudah semakin besar, dan aku mulai sering merasa lelah. Tapi di tengah semua ketidaknyamanan ini, ada satu hal yang aku idamkan sejak pagi, kepiting saus Padang dari restoran favoritku. Sudah berbulan-bulan aku tidak makan makanan enak seperti itu. Aku menahan diri, selalu mendahulukan kebutuhan rumah, selalu berhemat seperti yang diminta Bu Kurni dan Mas Imam. Tapi kali ini, aku benar-benar ingin menikmati sesuatu untuk diriku sendiri. Maka, saat Mas Imam pulang kerja, aku mencoba mengajaknya makan di luar. Aku menatapnya penuh harap. Mas, aku ngidam kepiting. Kita makan di luar, yuk? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku agar tetap ceria. Tapi, seperti yang sudah bisa kuduga, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia menghela napas, lalu menggeleng. Dinda, kita harus berhemat. Ibu bilang, kita nggak boleh boros, katanya, suaranya terdengar lembut, tapi tetap membuat hatiku mencelos. Aku terdiam, mencoba mencerna jawabannya. Ini bukan pertama kalinya aku ditolak untuk hal kecil seperti ini. Aku sudah terlalu sering mendengar alasan yang sama. Kita harus berhemat, kita tidak boleh boros, kita harus memikirkan masa depan.
Tapi kenapa semua itu hanya berlaku untukku? Kenapa aku yang harus terus mengalah? Aku menelan ludah, mencoba menekan perasaan kecewa yang mulai menggerogoti dadaku. Mas, ini cuma sekali-sekali. Aku kan gak minta setiap hari, ujarku, berusaha terdengar tenang. Tapi Mas Imam tetap kukuh. Dinda, coba pahami. Aku kerja keras buat kita. Uang yang kita punya itu terbatas. Kita nggak bisa menghabiskannya untuk hal-hal yang nggak penting, katanya lagi. Aku merasa seperti ditampar. Kepiting yang aku idamkan ini dianggap tidak penting. Keinginanku sendiri tidak dihitung. Aku mencoba tersenyum, meski aku tahu air mataku hampir jatuh. Baik Mas, jawabku singkat. Aku bangkit dari tempat duduk dan berjalan ke kamar, membiarkan Mas Imam duduk di ruang tamu. Saat aku menutup pintu, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku merasa seperti bukan bagian dari keputusan dalam rumah ini. Semua hal selalu harus melewati persetujuan orang lain, Mas Imam, Bu Kurni, sementara aku, yang sedang mengandung anak kami, tidak memiliki suara sama sekali. Aku terduduk di tepi kasur, memegang perutku yang membuncit. Nak, apakah nanti kamu juga harus hidup seperti ini? Mengalah terus, meredam keinginan demi orang lain? Bisikku lirih. Aku merasa kesepian. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring menatap langit-langit kamar, memikirkan semua yang terjadi dalam hidupku sejak aku menikah. Dulu, aku adalah perempuan yang mandiri, punya pekerjaan, bisa membeli apa yang aku inginkan tanpa perlu meminta izin siapapun. Aku bukan tipe orang yang boros, aku selalu tahu batasan. Tapi sejak aku berhenti bekerja, semua berubah. Aku bergantung sepenuhnya pada suamiku. Setiap pengeluaran kecil sekalipun harus disetujui oleh orang lain. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini yang akan terjadi selamanya? Hidup di bawah bayang-bayang ibu mertua, tidak punya kebebasan untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidupku sendiri? Apakah menjadi istri berarti kehilangan kendali atas diri sendiri? Keesokan harinya, aku mencoba menata hati, berusaha berpikir lebih positif. Tapi begitu aku masuk ke dapur untuk menyiapkan sarapan, suara Bu Kurni langsung menyambutku dengan nada yang sudah sangat kukenal. Dinda, kamu jangan manja ya kalau ngidam. Ngidam itu bisa dikontrol, jangan pakai alasan buat boros, katanya sambil menuang teh ke dalam cangkirnya. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Rasanya ingin membalas, ingin membela diri, tapi aku tahu tidak ada gunanya. Jika aku membantah, aku hanya akan dicap sebagai istri yang tidak tahu diri. Jadi, aku memilih diam. Tapi di dalam hatiku, aku berjanji pada diri sendiri, ini tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menemukan kembali diriku yang dulu, perempuan yang mandiri, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Aku tidak boleh selamanya hanya menjadi bayangan di dalam rumah ini. Malam itu, setelah pertengkaran kecil dengan Bu Kurni tentang belanjaan bayi yang dianggap terlalu mahal, aku duduk diam di kamar, memandangi layar laptop yang menyala. Aku merasa kelelahan, bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Sudah terlalu banyak hal yang kupendam, terlalu banyak kata yang ingin kuucapkan tetapi selalu tertahan di tenggorokan. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku juga punya hak untuk memutuskan apa yang terbaik untuk hidupku dan anakku, tetapi aku tahu, dalam rumah ini, suaraku tidak lebih dari sekadar angin lalu. Aku menatap layar laptop yang kosong. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan mengetik sesuatu, apapun yang bisa membuatku merasa lebih baik. Jari-jariku mulai menari di atas keyboard, mengetik kalimat pertama tanpa rencana. Menjadi ibu bukan hanya soal mengandung dan melahirkan, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan diri di tengah banyaknya suara yang berusaha mengatur dan mendikte. Aku tertegun membaca kalimat yang baru saja kutulis. Rasanya seperti mencurahkan isi hatiku sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lega. Aku melanjutkan mengetik, menuliskan pengalamanku sebagai calon ibu yang merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain. Aku menulis tentang betapa sulitnya menjadi seorang istri yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan diri sendiri, tuntutan keluarga, dan norma-norma yang tak pernah memihak perempuan. Aku menulis dengan jujur, tanpa filter, tanpa takut dihakimi.
Tanpa berpikir panjang, aku mengunggah tulisan itu ke sebuah forum online khusus untuk para ibu muda. Aku tidak berharap banyak, aku hanya ingin berbagi, ingin ada seseorang di luar sana yang mungkin memahami apa yang aku rasakan. Setelah mengunggahnya, aku menutup laptop dan merebahkan diri di tempat tidur, berharap esok hari akan terasa lebih ringan. Keesokan paginya, saat aku membuka forum itu lagi, aku terkejut. Tulisan yang kuunggah semalam mendapat banyak tanggapan. Puluhan, bahkan ratusan komentar membanjiri unggahanku. Ada begitu banyak perempuan yang mengalami hal yang sama, yang merasa terjebak dalam situasi serupa. Beberapa dari mereka berbagi cerita, beberapa lainnya memberikan dukungan dan semangat. Aku merasakan hal yang sama, Dinda. Terima kasih sudah menuliskannya. Aku pikir aku satu-satunya yang merasa seperti ini. Terima kasih sudah membuatku merasa tidak sendirian. Aku terharu membaca setiap komentar yang masuk. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa didengar. Aku merasa ada orang-orang di luar sana yang mengerti perjuanganku. Aku tidak sendirian. Dari hari ke hari, aku mulai lebih sering menulis. Aku membagikan perjalanan kehamilanku, ketakutanku, dan harapanku. Aku menulis tentang bagaimana aku berusaha menjaga kewarasanku di tengah tekanan dari keluarga. Aku mulai membangun komunitas kecil yang berisi perempuan-perempuan dengan kisah yang serupa denganku. Tak lama kemudian, beberapa brand perlengkapan ibu dan bayi mulai menghubungiku. Mereka menawarkan kerjasama, meminta aku untuk mengulas produk mereka. Awalnya, aku ragu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa menulis bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kemudian aku berpikir, ini mungkin adalah caraku untuk kembali memiliki kendali atas hidupku. Aku tidak bisa terus bergantung pada Mas Imam dan mengharapkan pengertiannya yang tidak pernah datang. Jika aku ingin kebebasan, aku harus menciptakannya sendiri. Namun, tentu saja, kebahagiaan kecil ini tidak berlangsung lama sebelum Bu Kurni mulai mencium sesuatu. Suatu sore, saat aku sedang mengedit video untuk kontenku, Bu Kurni masuk ke kamar tanpa mengetuk. Matanya langsung tertuju pada layar laptopku. "Kamu ngapain, Dinda?" Tanyanya dengan nada penuh curiga. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Aku cuma menulis dan mengedit video, Bu," jawabku. Dia menyipitkan mata. "Menulis apa? Video apa?" Aku tahu, jika aku menjelaskan semuanya, dia hanya akan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Jadi, aku hanya tersenyum dan berkata, "Ya, cuma cerita-cerita aja, Bu." Tapi ternyata, itu tidak cukup baginya. Beberapa hari kemudian, saat aku duduk di ruang tamu, Mas Imam pulang kerja dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Dia duduk di sampingku, lalu berkata, "Ibu bilang kamu sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Kamu bikin konten? Kenapa gak fokus aja sama kehamilanmu?" Aku memandangnya tak percaya. "Mas, ini bukan hal yang gak penting. Aku suka menulis. Dan aku juga mulai dapat penghasilan dari sini." Mas Imam menghela napas panjang. "Dinda, aku tahu kamu mungkin butuh kesibukan. Tapi ibu khawatir kamu jadi nggak fokus sama rumah dan kehamilan." Darahku mendidih mendengar kalimat itu. "Mas, aku ini hamil bukan sakit. Aku bisa melakukan lebih dari sekadar diam di rumah dan menunggu waktu melahirkan." Tapi Mas Imam tetap dengan argumennya. "Aku cuma nggak mau masalah baru, Din. Ibu udah cukup stres dengan kondisi keuangan kita. Jangan tambah hal lain yang bikin dia kepikiran." Aku terdiam, berusaha menekan rasa frustrasi yang mulai memuncak. Aku ingin bertanya, kapan giliran perasaanku yang dipertimbangkan? Kapan kebahagiaanku yang dihitung? Tapi aku tahu, aku tidak akan mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Saat itu, aku menyadari sesuatu. Jika aku ingin keluar dari lingkaran ini, aku tidak bisa hanya berharap Mas Imam akan berubah atau Bu Kurni akan mulai memahami. Aku harus mengambil langkah sendiri, meskipun itu berarti aku harus berjalan sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah hidupku. Ketegangan di rumah semakin terasa. Hubunganku dengan Bu Kurni tak lagi sebatas percakapan-percakapan tajam yang mengandung sindiran, tapi telah berkembang menjadi perang dingin yang melelahkan. Setiap kali kami berpapasan, selalu ada komentar sinis yang keluar dari mulutnya.
Jika dulu aku masih mencoba menghindari konfrontasi, kini aku semakin sulit untuk diam. Aku tahu bahwa aku bukan lagi gadis muda yang bisa ditundukkan oleh kata-kata tajam seorang mertua. Aku seorang calon ibu, seorang perempuan yang juga memiliki hak untuk didengar. Tapi sayangnya, Mas Imam masih tetap menjadi penonton pasif dalam pertarungan ini. Aku mulai menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak aku berusaha untuk menjelaskan perasaanku, Mas Imam tetap akan lebih memilih ketenangan dibandingkan membela istrinya. Dia hanya ingin semua berjalan tanpa konflik, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan diriku sendiri. Puncaknya terjadi pada suatu pagi. Aku baru saja selesai menyusun daftar belanja untuk keperluan bayi kami. Aku memilih barang-barang dengan hati-hati, memastikan semuanya benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar keinginan. Namun, begitu Bu Kurni melihat daftar belanja itu, wajahnya langsung mengeras. "Dinda, ini terlalu mahal. Kamu harus lebih berhemat." Serunya dengan nada tinggi, matanya menatapku tajam seperti hakim yang hendak menjatuhkan vonis. Aku menatapnya dengan perasaan yang campur aduk antara lelah dan marah. "Bu, ini bukan barang mewah. Ini kebutuhan dasar bayi. Popok, pakaian, perlengkapan mandi. Semua ini perlu," jelasku, berusaha tetap tenang. "Tapi kenapa harus yang mahal? Kamu ini boros sekali. Mas Imam kerja keras, tapi kamu malah seenaknya menghamburkan uang." Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang mulai mendidih. "Bu, ini bukan soal mahal atau murah. Ini soal kualitas. Aku ingin yang terbaik untuk bayiku. Lagi pula, aku juga sudah mulai menghasilkan uang sendiri dari kontenku, jadi aku bisa membantu biaya ini." Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Aku bisa melihat ekspresi Bu Kurni berubah seketika. Matanya menyipit, bibirnya menegang. "Jadi sekarang kamu merasa tidak butuh uang suamimu? Kamu merasa lebih pintar dari Mas Imam?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. "Bukan begitu, Bu. Aku hanya ingin ikut berkontribusi. Aku ingin punya sedikit kendali atas keuangan, supaya aku tidak terus-menerus merepotkan Mas Imam untuk hal-hal kecil." Tapi Bu Kurni tak mau mendengar. Dia mendengus tajam. "Dinda, kamu itu istri. Tugasmu melayani suami, bukan sibuk cari uang sendiri dan merasa lebih hebat." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku menatapnya tak percaya. Apakah menjadi istri berarti aku harus selalu tunduk? Apakah aku tidak boleh memiliki kemandirian, bahkan untuk hal sekecil ini? Sebelum aku sempat menjawab, Mas Imam masuk ke ruangan, melihat kami berdua dengan ekspresi bingung. "Ada apa ini?" tanyanya. "Istrimu ini semakin hari semakin tidak tahu diri, Imam. Dia merasa lebih hebat hanya karena bisa cari uang sendiri," kata Bu Kurni dengan nada tajam. Aku menunggu. Menunggu Mas Imam mengatakan sesuatu untuk membelaku. Tapi, seperti yang sudah bisa kuduga, dia hanya menghela napas panjang dan berkata, "Dinda, mungkin ibu ada benarnya. Kita harus lebih berhati-hati dengan pengeluaran." Aku tidak bisa mempercayai telingaku. "Mas, aku sudah berusaha keras. Aku tidak ingin kita kekurangan, tapi aku juga tidak ingin mengorbankan kebutuhan bayi kita," kataku, suaraku bergetar karena marah dan kecewa. Mas Imam tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menghindari tatapanku, seolah-olah dia lebih takut menghadapi ibunya daripada menyakitiku. Aku merasa dikhianati. Aku merasa sendiri. Malam itu, aku duduk di kamar, memandangi layar laptop yang menyala. Aku membaca kembali tulisan-tulisanku, komentar-komentar dari para perempuan yang mengalami hal yang sama. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa selamanya menunggu Mas Imam berubah, karena jelas dia tidak akan berubah. Aku harus mulai mengambil langkah sendiri. Malam itu, aku duduk di depan laptop, menatap angka-angka saldo di rekening digitalku. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuktikan satu hal, aku bisa menghasilkan uang sendiri. Aku bisa mandiri. Aku bisa keluar dari keterkungkungan ini jika aku benar-benar berusaha. Aku menghela napas panjang, membiarkan pikiran-pikiran itu memenuhi kepalaku. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini, terjebak dalam ketidakpastian dan selalu bergantung pada keputusan orang lain.
Aku harus mengambil langkah. Aku harus mulai menabung dan merencanakan hidupku sendiri, tanpa terlalu mengandalkan Mas Imam atau, lebih tepatnya, ibunya. Namun, untuk mewujudkan rencana itu, aku harus lebih serius dalam pekerjaanku. Selama ini, aku membuat konten hanya sebagai pelarian, tetapi sekarang aku ingin menjadikannya sebagai sesuatu yang benar-benar bisa menopang hidupku. Aku mulai mempelajari lebih dalam tentang cara mengembangkan platformku, tentang strategi pemasaran, tentang bagaimana bekerja sama dengan brand agar aku bisa mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Aku begadang setiap malam, menyusun konsep, menulis naskah, mengedit video. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat kembali perasaan tidak berdaya yang selama ini menghantuiku, dan itu memberiku energi baru untuk terus melangkah. Di tengah semua ini, aku tetap harus menghadapi sikap Bu Kurni yang semakin tidak menyenangkan. Dia mulai memperhatikan bahwa aku semakin sering sibuk dengan laptop dan ponsel, dan itu membuatnya semakin curiga. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di ruang tamu sambil mengedit video, dia menghampiriku dengan tatapan tajam. "Dinda, kamu ini kerja atau main-main sih?" Tanyanya dengan nada penuh sindiran. Aku menoleh, berusaha tetap tenang. "Aku kerja, Bu. Aku buat konten untuk media sosial." Dia menghela napas panjang, seolah-olah aku baru saja mengatakan sesuatu yang memalukan. "Kerja apa sih, Dinda?" "Kerja itu ya yang bener, yang jelas ada gajinya tiap bulan. Bukan sibuk mainan HP dan ngerekam-rekam diri sendiri kayak anak ABG." Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak terpancing emosi. "Bu, zaman sekarang banyak orang yang bisa cari uang dari internet. Aku juga sudah mulai dapat penghasilan dari sini." Tapi Bu Kurni hanya mendengus. "Sudah dapat uang? Bisa kasih makan anak kamu sendiri dari situ?" Aku terdiam sejenak. Aku ingin berteriak bahwa aku memang belum bisa sepenuhnya mandiri secara finansial, tetapi aku sedang menuju ke arah itu. Aku ingin mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan bekerja dari rumah, bahwa aku sedang membangun sesuatu yang bisa menjadi masa depan yang lebih baik untukku dan anakku. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan Bu Kurni. Baginya, aku hanyalah seorang istri yang seharusnya patuh pada suami, bukan seseorang yang boleh punya ambisi sendiri. Aku memutuskan untuk tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis dan kembali fokus pada laptopku. Namun, jauh di dalam hati, aku semakin yakin bahwa aku harus segera keluar dari situasi ini. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai melihat hasil dari kerja kerasku. Aku mendapatkan lebih banyak pengikut di media sosial, lebih banyak tawaran kerja sama, dan lebih banyak pemasukan. Aku mulai bisa membeli kebutuhan bayiku sendiri tanpa harus meminta uang dari Mas Imam. Aku merasa lebih bebas, lebih percaya diri, dan lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi tentu saja, semua ini tidak berjalan mulus. Mas Imam mulai merasa terganggu dengan kesibukanku. Suatu malam, saat aku sedang mengetik di laptop, dia masuk ke kamar dan menatapku dengan ekspresi tidak senang. "Dinda, kamu kenapa sekarang sibuk terus sama kerjaan ini?" Tanyanya dengan nada cemas. Aku menutup laptop dan menatapnya. "Mas, aku cuma mau punya penghasilan sendiri. Aku nggak mau terus-terusan bergantung sama Mas atau Ibu." Dia menghela napas. "Tapi kamu kan nggak perlu kerja. Aku masih bisa mencukupi kebutuhan kita." Aku menggeleng. "Bukan soal cukup atau enggak, Mas. Ini soal aku ingin punya kendali atas hidupku sendiri. Aku ingin punya pilihan." Mas Imam terdiam. Aku bisa melihat dia bergulat dengan pikirannya sendiri. Aku tahu dia tidak jahat, aku tahu dia hanya terjebak di antara aku dan ibunya. Tapi aku juga tahu bahwa selama ini dia lebih memilih untuk tidak berpihak, dan itu yang membuatku merasa sendirian. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Dinda, aku nggak mau kamu terlalu sibuk sampai lupa sama keluarga. Ibu juga merasa kamu mulai berubah. Kamu lebih sering di kamar, lebih sering kerja daripada mengurus rumah." Aku menahan napas, mencoba meredam emosi yang mulai mendidih. "Mas, aku nggak pernah lupa sama keluarga. Aku cuma berusaha menciptakan sesuatu untuk masa depan kita." Tapi Mas Imam hanya menggeleng, seolah-olah dia tidak benar-benar memahami apa yang aku maksud. Saat itu, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku semakin berat.
aku dan Mas Imam semakin berjalan di jalur yang berbeda. Aku tahu bahwa keputusanku untuk mandiri mungkin akan membuat hubunganku dengan Mas Imam semakin renggang. Aku tahu bahwa perjalananku ini tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sedang melakukan sesuatu yang benar. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang orang lain. Aku harus berani mengambil langkah. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Waktu terasa berjalan begitu lambat di bulan-bulan terakhir kehamilanku. Perutku semakin membesar, tubuhku semakin terasa berat, tetapi pikiranku jauh lebih kacau daripada sekadar menanggung beban fisik. Aku tahu seharusnya aku menikmati setiap momen kehamilan ini, merayakan kehadiran kehidupan kecil yang tumbuh dalam diriku. Namun, bagaimana aku bisa menikmati semuanya jika setiap hariku dipenuhi dengan pertentangan dan tekanan? Bu Kurni masih seperti biasanya, mengawasi, mengomentari, dan mengkritik setiap langkahku. Apapun yang kulakukan, selalu ada kata-kata yang menyindir. Jika aku beristirahat terlalu lama, dia akan berkata aku terlalu manja. Jika aku bekerja di depan laptop, dia akan menuduhku lebih mementingkan uang daripada keluarga. Bahkan saat aku memilih makanan untuk kehamilanku, dia akan mengomentari bahwa aku terlalu boros, terlalu berlebihan, seolah-olah aku tidak berhak untuk memikirkan kesehatanku sendiri. Mas Imam? Dia masih berada di tengah-tengah, menjadi sosok yang pasif, yang memilih diam daripada menegaskan pendiriannya. Aku mulai merasa bahwa aku dan dia seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Aku masih mencintainya, tapi aku juga sadar bahwa cinta saja tidak cukup untuk membuat sebuah pernikahan bertahan. Lalu, tibalah hari yang kutunggu sekaligus kutakuti, hari kelahiran anakku. Malam itu, aku terbangun dengan rasa nyeri hebat di perutku. Aku mencoba menenangkan diri, mengatur napas, meyakinkan diriku bahwa ini hanya kontraksi biasa. Namun, ketika rasa sakit semakin sering datang, aku tahu ini bukan sekadar kontraksi palsu. Aku menggeliat di tempat tidur, tanganku meraih lengan Mas Imam yang masih terlelap di sampingku. Mas, suaraku lirih, hampir seperti bisikan. Dia terbangun dengan wajah panik. Dinda, kamu kenapa? Aku rasa, ini waktunya. Aku menggigit bibir, berusaha menahan gelombang sakit yang semakin kuat. Mas Imam langsung bangkit, menyalakan lampu, lalu dengan tergesa-gesa membangunkan Bu Kurni. Aku mendengar suara gaduh di rumah, bunyi langkah kaki yang terburu-buru, suara pintu yang dibuka dengan kasar, dan bisikan cemas di antara mereka. Tak lama kemudian, aku sudah berada di dalam mobil, merasakan setiap guncangan sebagai tambahan rasa sakit yang tak tertahankan. Setibanya di rumah sakit, segalanya terasa seperti mimpi. Cahaya terang di koridor rumah sakit, suara suster yang berbicara cepat, dan tekanan tangan Mas Imam di genggamanku. Aku ingin merasa aman dalam genggaman itu, ingin percaya bahwa dia ada di sisiku, bahwa dia akan selalu ada. Tapi di balik semua ini, aku juga tahu, setelah bayi ini lahir, aku akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar rasa sakit persalinan. Proses melahirkan berlangsung lebih lama dari yang kuduga. Setiap menit terasa seperti selamanya, setiap kontraksi seperti gelombang yang tak henti-henti menghantam tubuhku. Aku menangis, berteriak, mengerahkan semua kekuatan yang kumiliki, sampai akhirnya suara tangisan kecil menggema di ruangan itu. Selamat, Bu. Bayinya perempuan, kata dokter dengan senyum hangat. Aku terisak, kelelahan, tetapi juga dipenuhi oleh perasaan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Saat seorang perawat meletakkan bayi mungil itu di dadaku, aku menatap wajah kecilnya yang masih merah dan keriput. Azura. Putriku. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan setelah ini, tetapi yang ku tahu dengan pasti, aku akan melakukan segalanya untuknya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hanya beberapa hari setelah kami pulang ke rumah, masalah baru mulai muncul. Aku masih dalam masa pemulihan, tetapi Bu Kurni tampaknya tidak peduli. Dia mengkritik cara aku menyusui, menyalahkan pilihanku untuk tetap memakai popok sekali pakai daripada kain, bahkan mengomentari cara aku menggendong Azura. Kamu ini ibu baru, Dinda. Masih banyak yang harus kamu pelajari. Jangan keras kepala, katanya suatu siang, saat aku sedang mencoba menidurkan Azura.
Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak membalas. Aku tahu dia tidak akan pernah berhenti mengkritik apapun yang kulakukan, tak peduli seberapa keras aku berusaha. Aku hanya ingin beristirahat, ingin menikmati waktu dengan anakku tanpa harus merasa seperti murid yang terus-menerus diawasi. Mas Imam seperti biasa, tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berkata, "Dinda, ibu cuma ingin membantu. Jangan terlalu sensitif." Sensitif? Aku ingin tertawa dan menangis di saat yang sama. Apakah meminta sedikit ruang untuk menjadi ibu bagi anakku sendiri dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan? Malam itu, saat Azura tertidur di pelukanku, aku merenung lama. Aku memandangi wajah mungilnya yang damai, mendengarkan napasnya yang pelan dan teratur. Aku berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun mendikte caraku menjadi seorang ibu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil hakku untuk merawat dan membesarkan anakku dengan caraku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku akan mencari jalan. Untukku. Untuk Azura. Untuk kebebasan yang selama ini hanya menjadi mimpi. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Hari di mana kesabaranku akhirnya habis. Hari di mana aku, untuk pertama kalinya, menolak untuk diam. Aku sudah cukup lama menahan diri, mencoba bertahan dalam bayang-bayang Bu Kurni yang selalu merasa paling benar. Sejak kelahiran Azura, kehidupanku berubah menjadi lebih sulit, bukan hanya karena peran baru sebagai ibu, tetapi juga karena tekanan yang terus-menerus datang dari ibu mertuaku. Tidak ada satupun yang kulakukan benar di matanya. Cara aku menyusui Azura salah. Cara aku mengganti popoknya salah. Bahkan saat aku mengayun-ayunkan Azura untuk menidurkannya, dia tetap menemukan sesuatu yang bisa dikritik. "Jangan gendong Azura terus, nanti dia bau tangan." Suaranya terdengar tajam saat melihatku menimang bayiku dengan penuh kasih sayang. Aku menghela napas dalam. Ini sudah kesekian kalinya dia mengatakan hal yang sama, dan aku sudah mencoba mengabaikannya. Namun, kali ini aku tidak bisa menahan diri. Aku menoleh, menatapnya langsung. "Bu, Azura ini anak saya. Saya yang tahu apa yang terbaik untuknya," kataku dengan suara yang tetap lembut tapi tegas. Bu Kurni terkejut, seolah tidak menyangka aku akan membalas ucapannya. Sejak aku menikah dengan Mas Imam, aku jarang sekali berbicara tegas padanya. Aku selalu berusaha menjaga hubungan baik, selalu berusaha menghindari konfrontasi. Tapi kali ini, aku merasa sudah cukup. Raut wajah Bu Kurni berubah. Matanya menyipit, ekspresinya menegang. "Kamu bilang apa, Dinda?" Suaranya lebih rendah, tapi syarat dengan kemarahan yang ditahan. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar, tapi aku tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Saya tahu ibu hanya ingin membantu, tapi saya juga seorang ibu. Saya ingin membesarkan anak saya dengan cara saya sendiri, tanpa harus terus-menerus dikoreksi dan diawasi. Sejenak, ruangan itu sunyi. Aku bisa merasakan ketegangan menggantung di udara, bisa mendengar suara napas Azura yang tenang dalam dekapanku. Bu Kurni tertawa kecil, tawa yang dingin dan meremehkan. "Kamu pikir kamu sudah cukup dewasa untuk mengurus anak sendiri? Kamu ini baru jadi ibu, Dinda. Kamu tidak tahu apa-apa." Aku menggigit bibir, menahan kemarahan yang sudah mendidih dalam dadaku. Justru karena saya baru jadi ibu, saya perlu belajar dengan cara saya sendiri, Bu. Setiap ibu pasti punya caranya masing-masing, dan saya ingin menemukan cara saya tanpa harus terus-menerus merasa salah. Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajahnya, antara terkejut, tersinggung, dan marah. Aku jarang sekali membalas kata-katanya. Aku tahu, bagi Bu Kurni, kata-kataku ini terdengar seperti pemberontakan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah pintu. Mas Imam berdiri di ambang pintu dengan ekspresi cemas. "Ada apa ini?" tanyanya, suaranya datar tetapi penuh kehati-hatian. Bu Kurni segera menoleh padanya, seperti menemukan sekutu. "Imam, dengar istrimu ini. Dia bilang dia tidak butuh bantuan ibu. Dia merasa sudah cukup pintar untuk mengurus anak sendiri." Aku menahan napas, menunggu reaksi Mas Imam. Ini adalah momen di mana aku berharap, sekali saja, dia akan berpihak padaku.
Aku ingin dia melihat betapa sulitnya aku menghadapi semua ini sendirian, betapa aku hanya ingin sedikit ruang untuk menjadi ibu bagi anakku sendiri. Tapi, seperti yang sudah kuduga, dia hanya menghela napas dan menatapku dengan tatapan penuh kelelahan. Dinda, kenapa kamu bicara seperti itu ke ibu? Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas. Mas, aku hanya ingin sedikit kebebasan untuk membesarkan anak kita. Aku sudah cukup sabar, cukup menahan diri. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk tidak membuat masalah, tapi aku juga manusia. Aku juga punya batas. Mas Imam mengalihkan pandangannya, seolah tidak ingin melihat mataku yang penuh emosi. Dinda, ibu cuma ingin membantu. Mungkin kamu bisa sedikit lebih sabar. Sabar. Kata itu lagi. Kata yang selalu digunakan untuk menyuruhku bertahan, untuk menyuruhku menerima semuanya tanpa keluhan. Aku sudah sabar, aku sudah mencoba memahami, tapi kapan seseorang akan mencoba memahami aku? Aku menghela napas panjang, menatap suamiku dengan penuh kekecewaan. Mas, kapan terakhir kali kamu benar-benar mendengar aku? Kapan terakhir kali kamu benar-benar ada di sisiku? Aku merasa seperti aku sendirian dalam pernikahan ini. Mas Imam terdiam. Aku bisa melihat konflik di matanya, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Bu Kurni menghela napas dramatis. Ya ampun Imam, lihat sendiri istrimu ini. Baru melahirkan sudah banyak maunya. Bayangkan kalau nanti dia makin merasa bisa segalanya, bisa lupa diri dia. Aku menggeleng, merasa lelah luar biasa. Bu, saya tidak lupa diri. Saya hanya ingin hidup yang lebih baik untuk saya dan Azura. Kalau ibu merasa saya egois karena ingin membesarkan anak saya sendiri, maka biarlah. Aku tahu aku telah melewati batas. Aku tahu setelah ini hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku tidak menyesal. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa suaraku akhirnya terdengar. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku berbalik dan masuk ke kamar, menutup pintu dengan lembut. Aku mendekap Azura yang masih terlelap dalam pelukanku, merasakan kehangatan tubuhnya yang kecil. Aku tahu, setelah ini mungkin akan ada lebih banyak masalah, lebih banyak perdebatan. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan mundur lagi. Aku akan memperjuangkan hakku. Aku akan memperjuangkan hidupku. Untuk diriku sendiri. Untuk Azura. Untuk masa depan yang lebih baik. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tetapi karena suasana rumah yang semakin penuh ketegangan. Bu Kurni mulai mengurangi omongannya kepadaku, bukan karena dia berubah lebih baik, tetapi karena dia memilih untuk membungkus ketidaksukaannya dalam diam yang menyindir. Mas Imam pun semakin jarang berbicara denganku, seolah dia merasa kelelahan menghadapi konflik antara aku dan ibunya. Aku seharusnya merasa lega karena akhirnya bisa bersuara, tetapi yang kurasakan justru sebaliknya. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap langkah yang kuambil seakan diawasi. Setiap kata yang kuucapkan seolah bisa menjadi alasan baru bagi Bu Kurni untuk mengkritik, meskipun kali ini dengan tatapan mata dan gelengan kepala alih-alih kata-kata tajam. Aku ingin berbicara dengan Mas Imam. Aku ingin dia tahu betapa aku merasa tersisih, betapa aku butuh dia di sisiku. Tapi, di setiap kesempatan yang ada, dia selalu tampak menghindari percakapan serius. Jika aku mencoba mengajaknya bicara, dia hanya akan menjawab singkat atau mengatakan bahwa dia sedang lelah. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus bertahan dalam keadaan seperti ini. Aku mencintai Mas Imam, tetapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan aku tidak bisa terus hidup dalam rumah yang membuatku merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Suatu malam, setelah Azura tertidur, aku duduk di ruang tamu, menunggu Mas Imam pulang dari pekerjaannya. Aku sudah memikirkan ini selama berhari-hari. Aku harus berbicara dengannya, harus memastikan bahwa aku dan dia ada di halaman yang sama dalam pernikahan ini. Pintu akhirnya terbuka. Mas Imam masuk, terlihat lelah seperti biasanya, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang berbeda malam itu. Seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi dia menahannya. Mas, panggilku pelan. Dia berhenti sejenak,
lalu menaruh tasnya di meja dan duduk di sofa seberangku. Apa? Aku menarik napas panjang. Kita perlu bicara. Dia mengusap wajahnya dengan tangannya, lalu bersandar di sofa. Tentang apa lagi, Dinda? Nada suaranya terdengar lelah, seolah-olah dia sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, meskipun hatiku berdebar kencang. Tentang kita, Mas. Tentang pernikahan ini. Aku merasa seperti kita semakin jauh, dan aku tidak tahu apakah kita masih berada di jalan yang sama. Mas Imam menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang dipenuhi keraguan. Dinda, aku juga merasa lelah. Aku terjebak di antara kamu dan ibu. Aku ingin semuanya baik-baik saja, tapi sepertinya tidak ada yang benar-benar bahagia dalam rumah ini. Aku menelan ludah, mencoba menekan rasa sakit yang perlahan mulai menyebar di dadaku. Aku juga ingin semuanya baik-baik saja, Mas. Tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa seperti aku harus meminta izin untuk setiap hal yang kulakukan, bahkan untuk menjadi ibu bagi anak kita sendiri. Mas Imam terdiam. Aku bisa melihat konflik di dalam dirinya. Aku tahu dia mencintaiku, tapi aku juga tahu bahwa di dalam dirinya ada loyalitas yang kuat terhadap ibunya, loyalitas yang membuatnya sulit memilih. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka mulut. Dinda, aku rasa kita tidak bisa terus seperti ini. Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Dia menundukkan kepala, seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku rasa, mungkin lebih baik kita berpisah. Dunia terasa berhenti berputar sejenak. Aku menatapnya, berharap aku salah dengar. Apa? Dia akhirnya menatapku, dan di matanya aku bisa melihat kesedihan yang dalam. Aku tidak ingin kamu terus merasa tersiksa di sini. Dan aku juga tidak bisa terus berada di tengah kalian. Jika ini yang terbaik, mungkin kita harus mempertimbangkan jalan itu. Tanganku gemetar. Aku telah membayangkan banyak kemungkinan dalam pembicaraan ini, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menyerah secepat ini. Aku menggeleng, mencoba memahami semuanya. Jadi, ini solusi yang Mas pilih? Pergi begitu saja? Mas Imam menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dinda, aku lelah. Aku benar-benar lelah. Aku sudah mencoba menenangkan keadaan, tapi sepertinya apapun yang kulakukan tidak pernah cukup. Aku merasakan dadaku sesak. Mas, aku hanya ingin kamu ada di sisiku. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin kamu melihat aku, mendukung aku, bukan hanya berdiri diam dan membiarkan aku berjuang sendiri. Dia menunduk, seolah tidak sanggup menatapku lebih lama lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, Dinda. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dia pengecut karena lebih memilih melepaskan daripada berjuang. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu bahwa ini adalah jawabannya. Dia telah memilih. Dan sayangnya, dia tidak memilih aku. Aku mengusap wajahku, berusaha mengatur napas. Aku harus tetap kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Azura. Jika Mas Imam tidak ingin berjuang, maka aku akan berjuang sendiri. Aku berdiri perlahan. Baiklah, Mas. Jika ini yang kamu inginkan, aku tidak akan memaksakan diri untuk tetap di sini. Mas Imam menatapku dengan ekspresi terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan menerima keputusan ini secepat itu. Aku akan pergi dari rumah ini, lanjutku. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku. Dan aku akan membesarkan Azura dengan caraku sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh dengan emosi yang tidak bisa ia ungkapkan. Aku berbalik, berjalan menuju kamar, lalu menutup pintu dengan pelan. Aku berdiri di sana, membiarkan air mata mengalir perlahan. Aku telah kehilangan Mas Imam. Tapi, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti aku akhirnya mendapatkan diriku sendiri kembali. Dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan yang selama ini kudambakan. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap koper yang sudah kupak rapi. Aku masih tidak percaya bahwa aku benar-benar akan meninggalkan rumah ini, rumah yang selama ini menjadi saksi pernikahanku dengan Mas Imam, suka dan duka yang kami lalui bersama.
Tapi kini, rumah ini bukan lagi tempatku. Rumah ini telah menjadi ruang yang penuh luka, penuh dengan bayang-bayang yang membelenggu. Azura tertidur lelap di dalam boksnya, wajahnya yang tenang memberikan sedikit ketenangan di hatiku yang tengah berkecamuk. Aku menyentuh pipinya yang lembut, berjanji dalam hati bahwa mulai sekarang, aku akan berjuang demi kebahagiaan kami berdua. Tidak ada lagi air mata yang terbuang sia-sia untuk orang-orang yang tidak mau memperjuangkanku. Saat fajar menyingsing, aku menggendong Azura dan menarik koperku menuju ruang tamu. Mas Imam sudah berdiri di sana, dengan ekspresi datar yang sulit kuartikan. Di sebelahnya, Bu Kurni duduk dengan tangan terlipat di dada, wajahnya penuh ketidaksenangan. Aku tidak mengharapkan perpisahan yang penuh kehangatan, tetapi tetap saja, melihat betapa dinginnya mereka membuat hatiku perih. Jadi, kamu benar-benar akan pergi? Mas Imam akhirnya angkat bicara. Aku mengangguk, berusaha tetap tegar. Iya, Mas. Aku rasa ini yang terbaik. Bu Kurni mendengus pelan. Bagus. Akhirnya kamu sadar juga kalau kamu tidak cocok di rumah ini. Aku menghela napas, tidak ingin membuang energiku untuk membalasnya. Aku menatap Mas Imam untuk terakhir kalinya, berharap dia akan mengatakan sesuatu, berharap ada sedikit penyesalan di wajahnya. Tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang sudah menyerah sebelum berjuang. Aku tidak bisa lagi menunggu seseorang yang tidak ingin mempertahankan aku. Tanpa sepatah kata lagi, aku melangkah keluar dari rumah itu, menahan air mata yang ingin jatuh. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit, tetapi bagiku, ini lebih baik daripada tetap berada di dalam rumah yang penuh tekanan itu. Perjalanan pulang ke rumah orang tuaku terasa panjang. Di dalam mobil, aku memeluk Azura erat-erat, berusaha mencari kenyamanan dalam kehadiran putriku. Aku bertanya-tanya apakah aku telah mengambil keputusan yang benar, apakah aku bisa menghadapi hidup sebagai seorang ibu tunggal. Tapi di sudut hatiku, aku tahu ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Ketika aku tiba di rumah orang tuaku, ibu langsung menyambutku dengan pelukan hangat. Dinda, nak, akhirnya kamu pulang, katanya dengan suara bergetar. Pelukan ibu seketika membuat benteng pertahananku runtuh. Aku menangis di pelukannya, membiarkan semua kesedihan yang selama ini kupendam mengalir keluar. Aku bukan hanya menangisi perpisahanku dengan Mas Imam, tetapi juga tahun-tahun yang kulewati dengan menahan diri, dengan menekan kebutuhanku sendiri demi menyenangkan orang lain. Ayah berdiri di dekat pintu, menatapku dengan sorot mata yang lembut namun penuh kekhawatiran. Kami tidak akan membiarkan kamu berjuang sendirian, Dinda. Kamu selalu punya tempat di sini. Aku mengangguk, merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya, aku tidak sendirian. Aku masih punya keluarga yang mencintaiku tanpa syarat, yang tidak akan menghakimiku atau membuatku merasa kecil. Aku dibantu ibu untuk masuk ke dalam rumah, membawa koperku ke kamar lamaku. Ruangan itu masih sama seperti dulu, hangat dan nyaman. Aku menidurkan Azura di ranjang, lalu duduk di tepi tempat tidur, memandang sekeliling. Aku kembali ke titik awal, tetapi kali ini aku bukan lagi gadis muda yang naif. Aku kembali sebagai seorang ibu, seorang wanita yang harus membangun kembali hidupnya dari awal. Hari-hari di rumah orang tuaku terasa jauh lebih tenang dibandingkan kehidupanku sebelumnya. Aku bisa merawat Azura tanpa perlu takut dikritik, bisa membeli kebutuhannya tanpa harus meminta izin siapapun. Perlahan, aku mulai menemukan kembali diriku yang dulu, diriku yang ceria, yang penuh semangat, yang percaya bahwa aku mampu melakukan apapun jika aku berusaha. Aku kembali fokus pada bisnis konten yang selama ini telah memberiku harapan baru. Aku mulai membuat lebih banyak video, menulis lebih banyak cerita, membagikan perjalananku sebagai seorang ibu tunggal. Aku berbicara tentang perjuanganku, tentang bagaimana aku bangkit setelah jatuh, tentang bagaimana aku menata ulang hidupku dari nol. Dan perlahan-lahan, aku mulai melihat hasilnya. Jumlah pengikutku bertambah, banyak ibu-ibu lain yang merasa terhubung dengan ceritaku. Beberapa brand mulai menghubungiku untuk bekerja sama, menawarkan kesempatan yang sebelumnya hanya bisa kubayangkan. Aku mulai menghasilkan uang sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki kendali penuh atas hidupku. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang bergantung pada orang lain.
Aku tidak lagi menjadi Dinda yang selalu takut mengambil keputusan. Aku telah berubah. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku lagi. Sejak perceraian kami, aku jarang sekali mendengar kabar tentang Mas Imam. Aku tidak tahu bagaimana kehidupannya setelah aku pergi dan sejujurnya, aku tidak punya keinginan untuk mencari tahu. Aku terlalu sibuk membangun hidupku kembali, fokus merawat Azura dan mengembangkan bisnis kontenku. Namun, dunia memang bekerja dengan cara yang unik. Tak perlu aku mencari tahu tentangnya, kabar tentang Mas Imam datang dengan sendirinya. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang teman lama saat sedang makan siang di sebuah kafe kecil dekat rumah. Kami berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaanku, perkembangan Azura, hingga kehidupan masing-masing. Namun, tak disangka, pembicaraan kami menyentuh topik tentang Mas Imam. Aku dengar Mas Imam sekarang sering lembur, kata temanku, sambil mengaduk minumannya. Katanya dia harus bekerja lebih keras karena ibunya terus meminta ini dan itu. Bahkan ada rumor kalau dia mulai menjual beberapa barangnya untuk menutupi biaya hidup mereka. Aku mengangkat alisku. Benarkah? Tanyaku, bukan karena tertarik, tapi lebih karena terkejut bahwa keadaan sudah sampai sejauh itu. Temanku mengangguk. Iya. Aku juga dengar kalau ibunya semakin menuntut sejak kamu pergi. Dulu, setidaknya ada kamu yang mengurus rumah dan Azura, tapi sekarang semua tanggung jawab ada di pundaknya. Dan kamu tahu kan? Dia bukan tipe orang yang bisa menghadapi tekanan seberat itu. Aku tersenyum kecil, bukan karena bahagia melihat kesulitan yang dia alami, tetapi karena aku semakin yakin bahwa keputusanku untuk pergi adalah yang terbaik. Jika Mas Imam dulu berani membelaku, berani berdiri di sampingku dan tidak hanya diam di bawah bayang-bayang ibunya, mungkin cerita kami akan berbeda. Tapi dia memilih jalan yang berbeda, dan kini dia harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Aku menghela napas pelan, lalu berkata, aku harap dia bisa menemukan caranya sendiri untuk keluar dari situasi itu. Tapi aku tidak punya kewajiban untuk peduli lagi. Temanku tersenyum memahami. Kamu benar, Din. Kamu sudah melakukan bagianmu. Sekarang saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri dan Azura. Aku menyesap teh hangatku, merasakan ketenangan yang baru dalam hidupku. Aku tidak lagi terikat oleh rasa sakit dari masa lalu, tidak lagi dihantui oleh bayangan seseorang yang memilih untuk tidak memperjuangkanku. Aku telah melangkah maju, dan aku tidak akan melihat ke belakang lagi. Hari-hari berlalu, dan aku semakin sibuk dengan kehidupanku yang baru. Bisnis kontenku berkembang pesat, dan aku mulai mendapatkan lebih banyak pekerjaan yang bisa menopang hidupku dan Azura. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Namun, meskipun aku tidak mencari tahu kabar tentang mereka, entah bagaimana berita tentang Mas Imam dan Bu Kurni selalu sampai ke telingaku. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Bu Kurni sampai ke telingaku. Kali ini datang dari seorang teman lama yang kebetulan masih tinggal di kompleks yang sama dengannya. Kamu tahu nggak, Din? Bu Kurni sekarang sudah dijauhi oleh banyak tetangga, kata temanku saat kami bertemu di sebuah acara komunitas. Aku menatapnya dengan alis terangkat. Kenapa? Ya, kamu tahu sendiri bagaimana dia kan? Sejak kamu pergi, dia semakin sering mengeluh dan menjelek-jelekan orang lain. Setiap kali ada yang mencoba menasihati atau tidak setuju dengannya, dia langsung merasa tersinggung dan menganggap orang itu memusuhinya. Lama-lama, orang-orang jadi malas berurusan dengannya. Aku mengangguk pelan. Aku tidak terkejut. Bu Kurni selalu merasa paling benar dan tidak bisa menerima jika ada yang menentangnya. Mungkin selama ini, orang-orang tetap bertahan karena mereka tidak ingin berurusan dengan emosinya yang meledak-ledak. Tapi seperti halnya aku yang akhirnya lelah, tampaknya lingkungan di sekitarnya juga mulai merasakan hal yang sama. Mas Imam bagaimana? Tanyaku akhirnya. Temanku menghela napas. Dia masih di sana, masih terjebak dalam siklus yang sama. Banyak yang bilang dia sudah mulai terlihat lebih kurus dan stres. Tapi dia tidak bisa keluar dari situasi itu, atau mungkin dia tidak berani. Aku terdiam sejenak lalu berkata, itu pilihannya.
Temanku menatapku dengan penuh pengertian. Kamu tidak menyesal? Aku menggeleng. Tidak sama sekali. Malam itu, setelah Azura tertidur lelap di pelukanku, aku duduk di balkon rumah sambil menatap langit malam. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, semua yang telah kulalui. Aku memikirkan bagaimana dulu aku pernah merasa begitu kecil dan tak berdaya di bawah tekanan Bu Kurni, bagaimana aku pernah merasa tidak punya jalan keluar. Tapi lihat aku sekarang. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku bisa memenuhi kebutuhanku dan anakku tanpa harus meminta izin atau takut akan penilaian orang lain. Aku memiliki kebebasan yang selama ini hanya bisa kuinjak-injak ketika masih menjadi menantu Bu Kurni. Aku tahu bahwa di rumah itu, Mas Imam masih berjuang menghadapi tekanan ibunya. Aku tahu bahwa Bu Kurni masih terus merasa berhak untuk mengendalikan hidup anaknya. Tapi semua itu bukan lagi urusanku. Karma datang dalam berbagai bentuk. Dan dalam kasus ini, karma datang dengan cara yang paling sederhana, membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Sejak meninggalkan rumah Mas Imam dan kembali ke rumah orang tuaku, aku merasakan perubahan besar dalam hidupku. Awalnya, aku masih sering merasa cemas, takut akan masa depan, dan khawatir tentang bagaimana aku akan membesarkan Azura sendirian. Tapi hari demi hari, aku mulai menyadari sesuatu. Aku jauh lebih kuat daripada yang pernah kupikirkan. Aku bangun pagi setiap hari dengan semangat baru, bukan lagi sebagai seorang istri yang harus mengikuti aturan orang lain, melainkan sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab atas hidup dan masa depan anaknya. Aku menatap Azura yang masih tidur nyenyak di sampingku, mendengar napas kecilnya yang teratur, dan aku berjanji dalam hati bahwa aku akan melakukan apapun untuk memastikan dia memiliki kehidupan yang lebih baik dariku. Pekerjaan sebagai kreator konten semakin berkembang. Aku mulai menerima lebih banyak tawaran kerja sama dari brand-brand yang tertarik dengan kisah perjalananku sebagai ibu tunggal. Setiap hari, aku menciptakan konten dengan hati, berbagi pengalaman, suka dan duka, serta perjuangan membangun hidup baru setelah perceraian. Aku tidak lagi takut pada komentar orang lain, karena aku tahu bahwa aku sedang melakukan sesuatu yang berarti. Aku ingat saat pertama kali melihat saldo rekeningku bertambah dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Uang yang kukumpulkan sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Rasanya seperti sebuah kemenangan kecil yang membuatku ingin terus maju. Orang-orang di sekitarku mulai melihat perubahan ini. Ibuku, yang awalnya khawatir apakah aku bisa bertahan, kini mulai tersenyum setiap kali melihatku sibuk dengan pekerjaanku. Ayahku, yang biasanya pendiam, mulai sering bertanya tentang bisnis kontenku dengan nada bangga di suaranya. Aku bisa melihat rasa lega di mata mereka, seolah mereka akhirnya percaya bahwa aku benar-benar bisa bangkit. Namun, bukan berarti perjalananku tanpa tantangan. Ada hari-hari ketika aku merasa lelah, ketika Azura rewel sepanjang malam dan aku masih harus menyelesaikan pekerjaan di pagi harinya. Ada saat-saat ketika aku merasa ragu, bertanya-tanya apakah aku sudah mengambil keputusan yang benar dengan meninggalkan Mas Imam. Tapi setiap kali aku melihat Azura tersenyum, setiap kali aku menerima pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa ceritaku menginspirasi mereka, aku tahu bahwa aku sudah berada di jalan yang tepat. Suatu hari, seorang klien besar menghubungiku. Mereka ingin aku menjadi wajah dari kampanye iklan mereka, sebuah proyek besar yang bisa meningkatkan karierku lebih jauh lagi. Aku hampir tidak percaya bahwa seseorang yang dulu merasa tidak berdaya di bawah tekanan mertuanya kini bisa mencapai titik ini. Aku menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Ketika aku berdiri di depan kamera untuk pemotretan pertama proyek itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, rasa bangga terhadap diriku sendiri. Aku tidak lagi hanya menjadi seorang istri atau seorang ibu, tetapi seorang individu yang memiliki nilai dan potensi sendiri. Malam itu, setelah Azura tertidur, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit berbintang. Aku mengingat kembali semua rasa sakit yang pernah kualami, semua air mata yang pernah kutumpahkan. Tapi sekarang, aku hanya bisa tersenyum. Semua itu telah membawaku ke tempat di mana aku seharusnya berada. Tempat di mana aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri.
Aku sadar bahwa kebangkitanku bukan hanya soal meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, masih banyak tantangan yang menanti di depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menentukan siapa aku dan bagaimana aku harus menjalani hidupku. Suatu hari, saat aku sedang duduk di kafe favoritku, menikmati secangkir teh sambil mengecek naskah untuk konten berikutnya, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdetak lebih cepat, Mas Imam. Aku menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas dan mengangkatnya. Halo? Dinda. Suara di ujung telepon terdengar ragu-ragu, seperti seseorang yang berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Ada apa, Mas? Tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku tetap netral. Aku, bisa kita bertemu sebentar? Suaranya terdengar berbeda dari yang kuingat, lebih lelah, lebih berat, seolah-olah ada beban besar yang ditanggungnya. Aku terdiam sesaat. Sudah lama sejak terakhir kali kami berbicara, dan aku tidak pernah mengira dia akan mencoba menghubungiku lagi. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguanku. Baiklah. Di mana? Kami bertemu di sebuah taman kota, tempat yang dulu sering kami kunjungi sebelum pernikahan kami berubah menjadi mimpi buruk. Aku tiba lebih dulu, duduk di bangku kayu di bawah rindangnya pohon. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang entah kenapa terasa lebih cepat dari biasanya. Tak lama kemudian, aku melihatnya datang. Mas Imam tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya lebih tirus, lingkaran hitam di bawah matanya jelas terlihat, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit untuk diartikan. Sebuah kelelahan yang begitu dalam, bukan hanya fisik tetapi juga emosional. Dinda, dia duduk di sampingku, menjaga jarak yang cukup, seolah tahu bahwa dia tidak bisa lagi berada sedekat dulu. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban, menunggu dia untuk berbicara lebih dulu. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Aku ingin meminta maaf. Aku terkejut. Bukan karena aku tidak mengharapkan permintaan maaf, tetapi karena aku tidak menyangka dia akan benar-benar mengatakannya. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Aku tahu aku telah membiarkanmu berjuang sendirian, dan aku terlalu pengecut untuk membelamu di depan ibu. Lanjutnya, suaranya penuh penyesalan. Aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya berdiri di sisimu. Tapi aku terlalu takut untuk melawan ibu, dan sekarang aku membayar harga dari semua itu. Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. Ibu, dia tidak pernah berubah, Dinda. Bahkan setelah kau pergi, dia tetap menuntut banyak hal dariku. Aku mencoba memenuhi semua keinginannya, mencoba menjadi anak yang berbakti, tapi rasanya tidak pernah cukup. Aku kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya, katanya sambil menundukkan kepala. Aku menatapnya, perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Dulu, aku akan sangat menginginkan pengakuan ini darinya. Aku ingin dia melihat bagaimana dia telah menyakitiku dengan ketidakberpihakannya. Tapi sekarang, aku tidak lagi merasa marah atau terluka, aku hanya merasa iba. Apa yang kau harapkan dariku sekarang, Mas? Tanyaku akhirnya. Dia menatapku dengan mata penuh harapan. Aku ingin kita mencoba lagi, Dinda. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku sadar bahwa aku salah, dan aku ingin menjadi suami serta ayah yang lebih baik untuk Azura. Aku ingin kita kembali bersama. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. Mas Imam, aku menghargai permintaan maafmu. Aku benar-benar menghargainya. Tapi aku tidak bisa kembali. Dia terkejut. Kenapa? Karena aku sudah berubah. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu, wanita yang selalu menunggu untuk didengar, yang selalu mengalah demi menjaga perdamaian. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri, dan aku tidak ingin kembali ke kehidupan di mana aku harus berjuang untuk diperhatikan, jawabku dengan jujur. Tapi aku sudah berubah, Dinda. Aku janji akan membuktikannya, katanya dengan nada putus asa. Aku tersenyum kecil, bukan karena senang, tetapi karena aku akhirnya benar-benar mengerti sesuatu. Mungkin kau memang berubah, Mas.
Tapi masalahnya, aku juga berubah. Dan aku bahagia dengan hidupku sekarang. Dia menunduk, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Jadi ini benar-benar akhir bagi kita. Aku mengangguk pelan. Ini bukan tentang akhir atau awal. Ini tentang pilihan. Dan aku memilih untuk tidak kembali. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Kami hanya duduk dalam keheningan, membiarkan kenyataan itu perlahan meresap. Mungkin dia berharap ada kesempatan kedua, tapi aku tahu di dalam hatiku bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Setelah beberapa menit, dia akhirnya berdiri. Baiklah, kalau itu yang kau pilih. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Dan aku harap kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu, Mas. Dia mengangguk perlahan sebelum berjalan pergi, meninggalkanku sendirian di taman itu. Aku menghela napas panjang, merasakan beban terakhir yang masih tersisa di hatiku akhirnya menghilang. Aku tidak pernah mengira bahwa pertemuan ini akan terjadi, tetapi aku bersyukur karenanya. Itu memberiku kepastian bahwa aku telah membuat pilihan yang benar, pilihan untuk memilih diriku sendiri, untuk memilih kebebasan dan kebahagiaanku, untuk memilih hidup yang kujalani dengan caraku sendiri. Setelah pertemuanku dengan Mas Imam, aku merasa seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku tidak lagi dibayangi oleh masa lalu, tidak lagi dihantui oleh pertanyaan bagaimana jika atau seandainya. Keputusan untuk tidak kembali padanya bukan sekadar bentuk perlawanan, tetapi sebuah pernyataan bahwa aku telah menemukan jalanku sendiri, jalan yang tidak lagi dikendalikan oleh siapapun selain diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih ringan. Aku mulai lebih fokus pada pekerjaanku sebagai kreator konten, menerima lebih banyak tawaran kerja sama dengan berbagai brand besar yang tertarik dengan perjalananku sebagai ibu tunggal yang mandiri. Dulu, aku mungkin akan merasa ragu menerima tanggung jawab sebesar ini, tetapi sekarang, aku justru merasa tertantang. Setiap konten yang kubuat bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi sebuah bentuk ekspresi dari perjalananku yang telah melewati begitu banyak rintangan. Azura juga tumbuh dengan sehat dan ceria. Setiap kali aku menatap matanya yang jernih, aku merasa semakin yakin bahwa semua perjuangan yang telah kulalui tidaklah sia-sia. Aku ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan dukungan, tanpa ada rasa takut atau tekanan dari orang-orang yang ingin mengontrol hidupnya. Aku ingin menjadi contoh bagi Azura, bahwa seorang perempuan tidak harus selalu bergantung pada orang lain untuk meraih kebahagiaannya. Di rumah orang tuaku, aku juga merasakan kehangatan yang sempat hilang selama bertahun-tahun. Ibu dan ayahku selalu ada untuk mendukungku, dan aku semakin menyadari betapa beruntungnya aku memiliki mereka. Dulu, aku takut kembali ke rumah dengan status sebagai seorang ibu tunggal, takut dianggap gagal dalam pernikahan. Tapi ternyata, pulang bukanlah sebuah kegagalan, justru disinilah aku menemukan kembali diriku sendiri. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menatap Azura yang sedang bermain dengan ayahku di halaman. Suara tawa kecilnya menggema, dan aku merasa damai. Inilah kebahagiaan yang selama ini kucari, bukan dari kemewahan, bukan dari status pernikahan, tetapi dari momen-momen kecil yang penuh ketulusan. Tidak lama kemudian, ibuku keluar membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sampingku, menyerahkan secangkir untukku. "Kamu terlihat lebih bahagia sekarang," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Aku merasa lebih bebas, Bu. Aku tidak lagi merasa seperti hidup dalam bayang-bayang orang lain. Aku bisa menentukan keputusanku sendiri, dan rasanya luar biasa." Ibu menatapku dengan bangga. "Itu karena kamu memilih untuk tidak menyerah, Dinda. Kamu memilih untuk bangkit, dan sekarang lihatlah sejauh mana kamu telah melangkah." Aku tersenyum. Kata-katanya benar. Aku telah berjalan begitu jauh dari titik di mana aku dulu merasa terjebak. Aku telah melalui masa-masa sulit, tetapi aku tidak membiarkan semua itu menghancurkanku. Sebaliknya, aku menggunakannya sebagai batu loncatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Di media sosial, aku mulai menerima banyak pesan dari perempuan-perempuan yang merasa terinspirasi oleh kisahku. Beberapa dari mereka sedang berada dalam situasi yang mirip denganku dulu,
terjebak dalam pernikahan yang penuh tekanan, merasa tidak memiliki suara dalam rumah tangga mereka. Aku selalu membalas pesan mereka dengan kata-kata penyemangat, memberitahu mereka bahwa mereka juga memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka. Aku mulai berpikir untuk membuat komunitas yang lebih besar lagi bagi para perempuan yang ingin bangkit dari hubungan yang tidak sehat. Aku ingin memberikan mereka ruang untuk berbagi cerita, mendukung satu sama lain, dan menemukan keberanian untuk mengambil langkah pertama menuju kemandirian. Ide ini semakin kuat dalam pikiranku, dan aku tahu ini adalah langkah selanjutnya yang ingin aku ambil. Malam itu, setelah Azura tertidur, aku duduk di depan laptopku dan mulai merancang konsep komunitas yang ingin kubangun. Aku menulis visi dan misiku dengan penuh semangat, membayangkan bagaimana komunitas ini bisa menjadi tempat di mana perempuan merasa aman dan didukung. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada orang-orang yang peduli dan siap membantu mereka melewati masa-masa sulit. Saat aku menatap layar laptopku, aku tersenyum. Dulu, aku berpikir kebahagiaan hanya bisa didapatkan melalui pernikahan yang sempurna. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan bisa datang dari banyak hal, dari kebebasan, dari kemandirian, dari membantu orang lain, dan yang terpenting, dari mencintai diri sendiri. Aku menutup laptopku dan berbaring di tempat tidur, merasa damai. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, masih banyak tantangan yang akan datang. Tapi aku juga tahu bahwa aku siap menghadapinya. Pagi itu, aku duduk di meja kerja di sudut kamar, menatap layar laptop dengan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di depanku, sebuah email dari sebuah brand besar yang ingin menjadikanku sebagai duta kampanye mereka telah terbuka. Ini bukan pertama kalinya aku mendapatkan tawaran sebesar ini, tetapi kali ini, rasanya berbeda. Ada sesuatu dalam diriku yang merasa seperti telah mencapai puncak dari perjalanan panjang yang penuh luka, ketakutan, dan perjuangan. Aku menoleh ke samping, melihat Azura yang masih tertidur lelap dalam selimutnya. Wajah mungilnya yang damai membuatku tersenyum. Aku masih ingat bagaimana ketakutan menyelimutiku saat pertama kali memutuskan untuk meninggalkan pernikahan yang tidak sehat itu. Aku takut tidak akan bisa membesarkannya sendirian, takut bahwa aku akan gagal memberikan kehidupan yang layak untuknya. Tapi lihatlah sekarang, kami baik-baik saja. Tidak, lebih dari itu, kami berkembang. Seiring dengan karierku yang semakin maju, kehidupanku pun semakin stabil. Aku tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu atau takut akan penilaian orang lain. Aku telah membangun kehidupanku sendiri dengan kerja keras dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak mudah. Saat aku sedang melamun, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Ibuku masuk dengan senyum hangat di wajahnya, membawa secangkir teh. "Sudah bangun dari tadi?" tanyanya sambil meletakkan cangkir di meja. Aku mengangguk. "Banyak yang kupikirkan, Bu," jawabku, menyesap teh hangat yang kini menjadi bagian dari rutinitasku. Ibu menatapku dengan penuh kasih. "Kamu sudah melalui banyak hal, Dinda. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu telah menjadi wanita yang kuat, yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang." Kata-katanya membuat mataku sedikit basah. Aku tidak bisa menyangkal bahwa perjalanan ini tidak mudah. Ada banyak malam ketika aku menangis dalam diam, mempertanyakan keputusanku, meragukan apakah aku benar-benar bisa menjalani hidup ini sendiri. Tapi setiap kali aku merasa ragu, aku selalu menemukan alasan untuk terus maju. Azura, mimpiku, dan yang terpenting, harga diriku sendiri. Aku hanya ingin bahagia, Bu. Aku ingin Azura tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kebebasan. Aku ingin dia tahu bahwa dia bisa menjadi apapun yang dia inginkan, tanpa harus hidup dalam bayang-bayang orang lain, kataku pelan. Ibu mengangguk dengan mata berbinar. "Dan kamu telah memberinya contoh yang luar biasa. Dia akan tumbuh menjadi perempuan yang kuat seperti ibunya." Aku tersenyum, merasakan kehangatan menjalar di hatiku. Hari itu berlalu dengan cepat. Aku menghabiskan waktu dengan Azura, bermain dengannya di taman dekat rumah. Melihatnya berlari-lari dengan tawa lepas membuatku sadar bahwa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, momen-momen kecil yang penuh dengan ketulusan dan cinta. Malamnya, setelah Azura tidur, aku kembali ke meja kerjaku.
Aku membuka platform media sosialku dan mulai menulis sebuah unggahan, ingin berbagi sesuatu yang selama ini kusimpan dalam hati. Dulu, aku berpikir kebahagiaan harus datang dari orang lain. Aku berpikir bahwa sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, aku harus selalu mengorbankan keinginanku demi kebahagiaan orang lain. Aku bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, meyakinkan diriku bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Tapi aku salah. Kebahagiaan tidak datang dari menunggu seseorang berubah. Kebahagiaan datang ketika kita memilih diri kita sendiri, ketika kita berani mengatakan, "Aku pantas mendapatkan lebih dari ini." Hari ini, aku berdiri sebagai seorang ibu, seorang perempuan mandiri, dan seorang pejuang dalam hidupku sendiri. Aku telah menemukan kebahagiaanku, bukan karena ada seseorang yang memberikannya kepadaku, tetapi karena aku menemukannya dalam diriku sendiri. Jika kamu sedang berada dalam situasi di mana kamu merasa tidak dihargai, di mana kamu merasa suaramu tidak didengar, ingatlah, kamu berhak untuk memilih jalanmu sendiri. Kamu berhak untuk bahagia. Aku menekan tombol unggah dan menutup laptopku. Malam itu, aku tidur dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Aku tahu bahwa aku telah mencapai akhir dari satu bab dalam hidupku, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari kisah yang lebih besar, kisah tentang kehidupan yang aku bangun dengan tanganku sendiri, tentang cinta yang kutemukan dalam diriku sendiri, dan tentang masa depan yang penuh harapan. Dan aku tidak sabar untuk melihat kemana langkahku selanjutnya akan membawaku.